Alhamdulillah, izin Ibu, mohon waktunya. Saya ingin melakukan sesi tanya jawab sama Ibu, berbagi pengalaman selama Ibu memimpin atau sebagai pemimpin di satuan pendidikan, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Perkenalkan, nama saya Rizky Sumardi, Sarjana Pendidikan. Saya kepala sekolah di SMP Swasta Awasnya 4 Medan. Sudah masuk tahun ketiga. Nah, jadi mungkin langsung aja ya Ibu ya. Jadi Ibu, saya ingin pertanyakan Ibu, selama Ibu memimpin atau sebagai pemimpin di satuan pendidikan yang Ibu pimpin itu bagaimana ya Bu? Kira-kira Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Fauzia. Saya mencoba untuk menjawab. Pertama sekali sebelum saya melakukan identifikasi kasus tersebut, saya harus paham dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika dan apa itu yang dimaksud dengan bujukan moral. Nah, setelah saya memahami pengertian dari kedua kasus tersebut, maka saya mencoba untuk terjun ke lapangan untuk melihat kondisi baik itu guru maupun siswa saya. Jadi istilahnya bukan mengkotak-kotakkan, tapi saya mau melihat masing-masing guru atau problem guru atau siswa itu termasuk ke dilema etika atau kebujukan moral. Nah, berdasarkan dari itu saya baru bisa untuk melakukan riset atau pendataan apa saja yang menjadi permasalahan mereka. Baik. Berarti bagaimana itu Bu, Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus mungkin di mana ada dua kepentingan gitu ya Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Kalau saya berusaha untuk tetap terus mempelajari kasus itu ya, sambil perlahan-lahan menyelesaikannya. Lalu untuk kasus yang ada di dua kepentingan yang sama-sama itu, saya akan mencoba mencari akar permasalahannya. Bukan cuma akar permasalahannya, tetapi saya juga harus mencari di satu sisi persamaan masalah tersebut, sehingga akhirnya nanti, kelanjutannya nanti saya itu akan berusaha untuk memanggil siapa itu yang menjadi tokoh di kasus tersebut. Saya akan mencoba untuk memanggil keduanya dengan versinya saya. Maka dari situ kita sudah bisa mendapatkan data apa sih yang menjadi permasalahan guru atau siswa tersebut, sehingga kita dapat mempermudah penyelesaian atau mengevaluasi pengambil ke solusi berikutnya lah begitu. Berarti Ibu memang mencari tokoh-tokoh yang ingin kasus yang ingin Ibu selesaikan seperti ya. Itu Ibu ya. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkah yang bisa saya ambil itu yang pernah saya jalan itu, yaitu saya harus identifikasi dulu permasalahannya apa saja itu, lalu mengumpulkan data dan informasi baik itu dari orang terdekatnya, paling tidak dari teman-temannya lah dulu atau sesama rekan sejawat ya, lalu untuk melakukan riset ya, semacam cari tahu di lapangan lah. Contoh misalnya ada satu guru kita, kenapa kok selalu permasalahannya masih itu saja. Jadi selain kita juga harus mengetahui kepribadian dia, pribadi dalam arti kata bukan kita menelusuri seluruh kehidupan pribadinya, tidak, tapi kita mengambil garis besarnya saja. Lalu kita bisa bertanya ke rekan sejawatnya, juga kepada siswa gitu, supaya kita bisa lanjut ke tindakan berikutnya, yaitu mempertimbangkan atau mencari tahu fakta yang ada lah, mencari fakta yang ada. Selanjutnya itu menganalisis satu persatu dari fakta, dari data tadi kita analisis sehingga kita bisa mengevaluasi. Nah, sembari evaluasi itu kita juga berusaha untuk bagaimana menyelesaikan dan mencari jalan keluar. Berarti identifikasi masalah termasuk ya. Terus
Hal-hal apa saja itu Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau saya dari langkah itu yang paling efektif yang bisa saya lakukan itu adalah saya mengambil data atau mengumpulkan data di lapangan. Jadi contoh misalnya kalau ada guru kita yang bermasalah atau dia termasuk ke dalam dilema etika, kita tanya pertama sekali adalah tanya ke siswa bagaimana cara mengajar guru tersebut, apa yang dilakukan di dalam kelas, kan begitu. Jadi mengumpulkan data-data dulu sebelum kita memutuskan atau memanggil guru tersebut. Jadi kita cari data dulu, kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya ya terkait dengan informasi yang kita jumpakan, baru kita bisa memanggil guru tersebut atau orang yang menjadi tokoh di kasus tersebut ya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sih sebenarnya salah satunya adalah tantangannya itu karena kita merasa di sini sudah persaudaraan yang kuat. Jadi kadang-kadang kita itu untuk menegur guru tersebut, kita memang harus betul-betul dengan cara kita sehingga tidak ada ketersinggungan. Lalu kita masih mempunyai konsep saling menghargai. Jadi bagaimana supaya orang tidak tersinggung atau guru tersebut tidak tersinggung, kita carilah konsep kita sebagaimana mungkin supaya pertanyaan-pertanyaan atau cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut juga enak sama enak begitu. Luar biasa ya Bu ya. Terima Kemudian Ibu, apakah Ibu sendiri memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin kan Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu? Apakah Ibu langsung dapat menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus itu untuk menyelesaikannya, mungkin dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang pernah Ibu jalankan? Untuk masalah ini kita juga banyak tugas ya Bu ya, jadi kita mungkin tidak bisa sekaligus menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi mengingat ada sih hal-hal yang memang urgent yang harus kita selesaikan di saat itu juga. Contoh misalnya ada kasus siswa yang bermasalah yang memang tidak bisa ditangani oleh WKS atau BP, ya secara otomatis kita langsung turun tangan. Atau masalah guru mungkin yang bisa mengakibatkan fatal ke siswa, ya kita harus turun tangan. Tapi sejauh ini tidak pernah ada guru kita yang mengalami dilema etika atau pendidikan moral yang seperti itu. Maka kalaupun ada permasalahan, saya akan membuat jadwal. Terlepas dari tadi saya harus mendata, mengumpulkan data tadi, saya membuat jadwal kapan ini saya bisa memanggil guru tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau memang permasalahan itu sangat-sangat darurat yang mengharuskan hari itu juga selesai, kita selesaikan. Oh, berarti tergantung kasusnya apa gitu Iya. Bu ya. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan hari itu juga hari itu diselesaikan. Iya. Kalau misalnya memang kasusnya mungkin agak lebih besar gitu, mungkin Ibu seperti tadi yang saya bilang harus kita kumpulkan Iya, data, membuat jadwal informasi, gitu ya, kita harus Bu, ya. buat jadwal. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya kalau seseorang sih saya rasa tidak ada tokoh orang sekali, seorang pun gitu. Tapi karena saya punya atasan, kadang-kadang saya memerlukan juga bimbingan dan arahan atau sekedar curhat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kebetulan kita di Alwasdia itu ada namanya majelis pembina ya pendidikan, majelis pendidikan. Maka kepada mereka lah saya selalu untuk menceritakan ini. Paling tidak saya bisa mencurahkan permasalahan ini, berbagi permasalahan sehingga mereka juga bisa memberikan masukan, nasihat, apa segala macam. Nah, selanjutnya juga teman-teman rekan sejawat sesama kepala sekolah yang mungkin di sekolahnya juga punya permasalahan yang sama, maka kita saling berbagi. Mungkin itulah salah satu orang-orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berarti ada ya Bu ya, ada orang-orang yang terlibat Iya. gitu ya dalam pengambilan keputusan ini.
Nah, luar biasa sekali Bu. Terakhir ini Bu, pertanyaan dari saya. Iya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi gitu kan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau dikatakan pengalaman sih, pertama, dengan selesainya permasalahan dilema etika yang sudah saya selesaikan itu, pastinya perasaan kita menjadi lebih nyaman. Untuk bekerja pun lebih enak, lebih Lebih plong gitu plong ya, lah Bu, ya. gitu ya. Lalu kita itu merasa lebih dihargai. Karena apa? Karena kita selaku pimpinan bisa menyelesaikan permasalahan bawahan, begitu. Bisa membantu menyelesaikan permasalahan bawahan, dan yang terpenting itu hubungan baik kita itu tetap berjalan. Jadi tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa ketersinggungan gitu. Yang penting intinya kita saling menghargai, saling menghormati, karena kita sudah berkomitmen, kita di sini bersaudara. Jadi apapun ceritanya, permasalahan itu harus kita selesaikan secara persaudaraan. Dan juga yang paling memotivasi itu adalah menambah pengetahuan kita. Jadi dengan cara adanya permasalahan kita jadi tahu bagaimana strategi apa yang harus kita ambil. Yang tadinya mungkin kita tak terpikir, aku harus mengambil hal ini, jalan ini, jadi terpikir gitu. Coba dengan cara begini, seperti kayak di kepolisian kita jadi penyidik loh. Iya. Nah, jadi penyidik. Jadi segala macam strategi harus kita jalani. Jadi itulah menambah pengetahuan. Berarti banyak pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu alami gitu ya Bu ya, selama menjadi sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu, luar biasa, Masya Allah Ibu. Terima kasih Bu atas berbagi sharing pengalamannya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memiliki pengalaman ataupun lebih dari yang Ibu rasakan saat ini. Terima kasih. Diharapkannya Bu Fozia ya sukses untuk Bu Fozia. Terima kasih waktunya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bangun dan bukalah matamu, saatnya Assalamualaikum Ibu, meraih selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu, perkenalkan, saya Fauzia Nasution, calon guru penggerak angkatan 9. Izin Ibu, mohon waktu ingin mewawancara Ibu, boleh? Insya Allah boleh. Ini Bu, kami kan ada tugas dari CGP, demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ibu sebagai kepala sekolah mungkin udah memiliki banyak pengalaman ya Bu. Jadi izinkan saya Ibu untuk mewawancara Ibu mengenai kepemimpinan Ibu, boleh ya? Iya Bu. Mungkin Ibu sebelumnya memperkenalkan diri Ibu. Terima kasih Bu Fozia. Perkenalkan, nama saya Nurjana SAG STDI. Saya Kepala UPT SD Negeri 064976 Medan Timur. Baik Ibu, langsung aja. Jadi pertanyaan saya Ibu, kira-kira Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ibu, sebagai seorang pemimpin di instansi pendidikan pasti akan beragam kasus yang saya hadapi. Baik itu kasus yang keduanya itu benar tetapi saling bertentangan, yang kita kenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat kita identifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusannya Bu ya. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Setelah itu permasalahannya baru saya pahami, maka saya bisa mengambil atau memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau etika, dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan dan dibuat daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah
yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus itu sudah diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaiknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah merupakan kasus bujukan moral. Itu saja, Bu. Oke. Terus Ibu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama misalnya ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu ya Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, gimana Ibu? Untuk memutuskan kasus tersebut, saya harus mempertimbangkan terlebih dahulu kasus yang sama-sama benar. Kasus yang sama-sama benar tersebut membentur kepada faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, atau berdampak untuk saat itu atau seterusnya. Begitu. Jadi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil selama ini adalah dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik terlebih dahulu. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir basis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, saya melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluangnya. Lalu saya membuat keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan insya Allah dalam bimbingan Allah, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Oh, baik sekali Bu ya. Nah terus Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Dalam hal yang paling efektif yang saya dalam mengambil keputusan, yaitu saya menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Oh begitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang menjadi sebuah tantangan itu yaitu sikap tidak tetap pada istiqomah, yang mana kasus tersebut mungkin ada suatu pilihan yang harus memilih kita di antara yang satu kepentingan kepada kepentingan lain dalam mengambil keputusan dan menyepakatinya bersama dengan cara bermusyawarah. Oh gitu. Terus Ibu, kira-kira apakah Ibu sudah memiliki sebuah jadwal gitu Bu, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika misalnya? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal lain untuk menyelesaikannya dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa yang kira-kira Ibu jalankan? Dalam hal ini saya tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu didahulukan, kita dahulukan. Dari jenis kasus, pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Kalau terlalu penting kali kita selesaikan di tempat juga diselesaikan pada saat itu juga. Agar tujuannya supaya apa? Agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah, yang memang ibaratnya peraturan itu memang tetap, tidak ada pandang bulu atau tidak ada pilih-pilih. Jadi disitulah setiap ada masalah diselesaikan di situ, tidak ada menunggu-nunggu. Kalau kita menunggu-nunggu, bisa saja keputusan kita buat itu bisa berubah. Berarti pada
dasar itu juga ya Bu, Iya, diselesaikan. diselesaikan biar tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Selesaikan di situ dengan cara bermusyawarah bersama pihak yang bermasalah, kedua pihak yang bermasalah. Kira-kira Bu, ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Sebetulnya faktor-faktor itu tentu saja ada ya kan, faktor di mana kita dalam faktor lingkungan, faktor orang tua atau faktor guru itu kan setiap keputusan itu memang harus ada ketiga faktor itu. Itulah orang tua, guru, kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi dalam hal masalah ini didukung oleh ketiga pihak itu. Kemudian ada juga yang ikut serta yaitu komite. Komite itu perwakilan dari pihak warga sekolah itu pun juga. Gitu ya Bu ya. Terakhir ini Bu, jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan gitu kan Bu, kira-kira pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka kita harus mengidentifikasi dari jenis kasus terlebih dahulu. Kemudian kita harus bisa melakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu kita melakukan pengujian dari berbagai permasalahan, misalnya permasalahan lawan benar, salah lawan salah. Kita harus mengidentifikasikan di antara dua jenis itu. Kemudian untuk mengambil keputusannya kita harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa, kemudian tidak juga merugikan dari pihak sekolah, dan kita menunjukkan bahwa kebenaran itu tetap benar. Oh begitu, Masya Allah, luar biasa. Berarti banyak pengalaman Ibu gitu ya selama menjadi kepala sekolah ini dalam mengambil suatu keputusan itu, apalagi dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu, luar biasa pengalamannya. Mudah-mudahan saya dapat mengambil pembelajaran dari pengalaman Ibu selama ini ya Bu. Sukses ke depannya Ibu, tetap semangat, sehat-sehat Ibu. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih kita, Ibu. Ya, sama-sama sukses, sama-sama sehat kita ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita